Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Fiqhul Usrah, fikih seputar masalah-masalah keluarga. Kita masuk sekarang pada ucapan beliau Al-Matlab As-Sadis, pembahasan yang ke-6. Suwaru in'iqadil ijabi wal qabuli min syahsin wahidin. Gambaran terjadinya ijab dan qabul dari satu orang. Masalah yang ada di hadapan kita para jamaah sekalian berawal dari masalah kemarin, yaitu tatkala wali itu bisa mengijabkan sendiri atau bisa mewakilkan kepada orang lain. Begitu juga dengan suami, itu bisa qabul sendiri, nerima sendiri, juga bisa jadi mewakilkan kepada orang lain. Maka muncul satu masalah, kalau kemudian terjadi satu kondisi, jadi wali dan suami ternyata satu orang. Wali dan suami ternyata satu orang, atau wakilnya wali, wakilnya suami itu satu orang. Gimana gambarannya? Jadi wali ini itu ra gelem nikahno dhewe, dia itu ngomong karo si A, "Mas, tolong perwalianku sampean wakili ya, aku arep nikahno putriku fulana dengan si fulan. Ini sampean wakili aku menikahkan." "Oh nggih, saya mewakili jenengan menikahkan putri jenengan fulana dengan fulan." Itu wali mewakilkan kepada si A. La qadarallah, ternyata suami pun mewakilkan kepada si A. Jadi mewakilkan kepada si A. Bagaimana itu bisa terjadi? Beliau membahas di sini. Meskipun ini hampir nggak ada sih. Jadi tapi yo jenenge fikih sono wae. Jadi fikih itu semakin luas kajian fikih itu semakin aneh-aneh kasus yang dibahas. Kadang-kadang nggak pernah terjadi ku dibahas. Jadi karena dalam fikih itu ada namanya fiqh iftiradi. Fikih dengan gambaran kejadian kalau ada. Kalau suatu ketika nanti terjadi kejadian kayak begini, itu bagaimana fikihnya? Untuk dibahas, didiskusikan, diperdebatkan. Jadi sampai zaman dahulu itu ada satu kajian lucu. Seandainya suatu ketika nanti ada orang itu yani tinggalnya di bawah Ka'bah, iku sholate ngadep nandi, apa karo mulumah? Sempuh karepmu ngono. Jadi itu kan gambarannya gawe rumah terowongan. Zaman itu tuh nggak pernah dibayangkan ada rumah terowongan. Tapi yang namanya fikih kajian itu sudah muncul di tahun 600-500an. Sudah muncul. Sekarang 1400. Jadi 900-800 tahun yang lalu itu kajian-kajian semacam itu terus muncul. Seandainya ada orang itu tinggal di sore Ka'bah, ngono kok salate piye?
Nduk Ka'bah dhuwure. Ngadep ngetan ya orang ngadep Ka'bah, ngadep ngulon orang ngadep Ka'bah, ngadep Ka'bah itu mulumah. Ini karena Ka'bah dhuwure ngono. Ngono kok salate piye ngono. Padahal hukum asalnya salat itu harus berdiri. Ini gak bisa berdiri. Duduk, ini gak bisa duduk. Baru berbaring. Tapi ini masalahnya sekarang Ka'bah di dhuwur. Ka'bah itu di dhuwur. Ngono kok ya dibahas, ya diperdebatkan, diperselisihkan sekarepmu. Apa ya ono? Jadi apa ya ono? Kajian yang ada di hadapan kita itu adalah masalah yang barusan kita bahas tadi. Beliau mengatakan yanaqidul ijab wal qabulu min sasin. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau ya. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau bahwasanya ijab dan qabul itu sah meskipun terjadinya dari satu orang. Yani min sasin wahidin, dari satu orang. Fi suwarin bi'ainiha, hanya dalam beberapa bentuk ini, tidak ada bentuk yang lain. Nassa 'alaihal fuqaha, yang ditegaskan oleh para ulama fikih, oleh para fuqaha. Wahia, dan kondisi itu beberapa hal yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, idza kana waliyan minal janibain, apabila satu orang ini wali kedua belah pihak. Yani wali dari suami, wali dari istri. Yani nassa alaihil Hanafiyah, jadi ini digambarkan atau ditegaskan para ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan ditegaskan pula oleh para ulama Syafi'iyah. Yani gambarannya itu adalah alal jaddi, kalau seorang kakek yuzawwiju ibna ibnihi bibnati ibnin lahu akhar. Ada seorang mbah-mbah kakek gitu ya, menikahkan anak laki-laki dari putrinya, cucu laki-laki dari putrinya itu dengan anak laki-laki dari anak laki-lakinya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dengan putri cucu perempuan dari anak laki-laki yang lain. Dan anak laki-laki ini pembahasannya akan kita bahas lanjutannya, yaitu pembahasan kalau yani anak kecil itu dinikahkan oleh orang tuanya, maka itu sah. Insyaallah nanti kita bahas. Jadi karena nikah itu bisa jadi yang dinikahkan itu gak ngerti kalau dia nikah. Cili-cili, misalkan A itu konco karib karo B, wakrab lah pol. Mereka kepingin, dan ini sudah keluarga A dan B ini sama-sama sudah berkeluarga, sudah punya anak. Mereka kepingin untuk hubungan persahabatan itu yani semakin erat dengan hubungan persaudaraan, dadi besan. Ngomong-ngomong, lah anakku lanang umur setahun. Lah kebetulan Nas, aku dua anak wedok, kita selahir wingi. Kita selahir jadi wingi. Lah yo dinikahno ben saiki dadi besan, ngono. Ben saiki wis dadi besan. Jadi akhirnya dinikahno. Jadi anggaplah yang punya anak perempuan sama yang punya anak perempuan tadi si B yo. Si B itu anak perempuannya namanya Fatimah. Si A anak laki-lakinya namanya si Hasan, misalkan begitu. Maka pada waktu Fatimah si umur rong dino, terus si Hasan umure setahun, itu bisa B ngomong yani kepada A, angkah tu binti, saya nikahkan putriku Fatimah dengan Hasan yani bin siapa? A, dengan Hasan bin A dengan mahar sekian. Hasan sebagai wali dia mengatakan, saya terima pernikahan Fatimah atas nama anakku Hasan dengan mahar sekian kontan. Maka bocah bayi loro itu wis jadi suami istri. Wis jadi ini suami istri. Ngono ku, terus piye Ustaz? Kok dadi suami istri? Yo gak mungkin dong kawe cilik dikandani. Engko wis gedhe sing kira-kira bapak A karo B kerembukan. Piye Mas? Kandhani to Mas? Ngono. Sik tahun ngarep ngono. Tahun ngarep sudah kandhani. Kumpulno wong loro iku. Jadi memang dari kecil seweng ojo sama wong tuane itu diakrabkan.
Jadi kan wis sebenarnya wong tuane ngerti nih duanya itu suami istri, tapi kan bocah durung kandhani. Wis umur piro? Sing pantes dikandhani umur piro? Ini umur 19 ya, umur 20. Umur 20 karo umur 19 kocek setahun. Itu dikandani. Cerita jadi A karo B itu ngumpul, terus bapak anak loro itu dikumpulno, Fatimah karo Hasan dikumpulno. Ngomongin nak bapak iki, bapak A karo bapak B ku kowit mbawiyen iku nak iku kanca karib. Nggih Pak, kula nggih semerap. Lah bapak itu kawit mbawiyen iku kepengin dadi dulur, bapak A karo bapak B kepengin dadi dulur. Tapi kok koyo wis dadi dulur, ngono. Anak-anak komentar durung ngerti. Akhirnya yo kepingin besanan ket biyen. Lah kepiye carane wong anak isih cilik-cilik. Akhirnya biyen nak yani Fatimah sampeyan isih umur rong dina ku biyen wis dikawinno karo bapak. Jadi karo sapa, Pak? Karo masmu iki Hasan ngono. Karo masmu iki yani Hasan. Jadi begitu dan sudah nggak ada akad lagi dan akad itu sah 20 tahun yang lalu. Akad itu sah 20 tahun yang lalu. Itu jadi pernikahan masa kecil ya, insyaallah akan kita bahas. Itu aja tiru. Ora karo-karuan. Iku hanya kajian fikih ya. Itu hanya kajian fikih. Ini gelem ya monggo gitu. Nah, ini ada satu kasus. Kebetulan walinya manten putri sama walinya manten putra itu satu orang. Jadi mbah iki ana mbah itu duwe anak lanang, karo duwe anak wedok. Yani karo duwe anak wedok, duwe anak lanang loro. Mbah itu punya anak laki-laki dua, anggaplah namanya A sama B. A itu punya anak laki-laki, B itu punya anak perempuan, B itu punya anak perempuan. Lah A dan B itu wis wafat dua-duanya. Mbah ini mikir, piye carane putu loro iki ben gak putus wong bapake wis mati engko nah ponakan apa itu antar misan itu wis putus bukan kawin wae ngono. Akhire mbah iku ngawikno yo jawab dhewe, ijab dhewe, jawab dhewe tapi ono saksine. Ono ya durung saksine mosok ngomong dhewe dan apa ya. Ya ono saksine gitu ada 2 orang saksi, ada beberapa. Ngono ku dia ngomong, "Saya nikahkan." Siapa mau? Kan dia walinya, mau bapak Isafat. Saya nikahkan cucuku Fulanah binti Fulan, yani dengan cucuku Fulan ibnu Fulan. Maharnya sekian kontan dan saya menerimanya atas nama cucuku Fulan. Ngono. Karepmu ngono. Ngono ku paling gele lucu sejarah paling. Tapi dalam kajian fikih itu tuh sah. Dalam kajian fikih itu sah. Kenapa? Ya karena ya mbah itu ya dari mantan perempuan dia wali, dari mantan laki-laki dia wali dan keduanya masih bayi. Sehingga pernikahan anak bayi itu langsung bisa dikendalikan oleh walinya sebagaimana nanti kita bahas. Gitu ya. Tapi yo ojo ditiru gegeran. Mau kajian fikih aja kok. Yang kedua, idza kana wakilan minal janibain. Apabila satu orang ini wakil dari kedua sisi, wakil dari wali, wakil dari suami. Nass 'alaihil Hanafiyyah wal Hanabilah. Ini pendapat yang ditegaskan oleh para ulama-ulama Hanafiyah dan para ulama-ulama Hanabilah. Gambarnya yang saya gambarkan tadi. Jadi manten perempuan itu walinya A. A itu bapak dari sapa mau? Fatimah. B iku kok B iku A itu bapak dari Fatimah. Terus mau nikahkan putrinya dengan Hasan. Mau nikahkan putrinya, A itu mau nikahkan putrinya dengan Hasan. Tapi A itu ngerti pada waktu walimahan itu akan datang gurunya, akan datang Pak Dene, akan datang apa gitu ustadznya gitu. Akhirnya dia gak pede nikahno. Dia itu akhirnya mewakilkan kepada siapa? Kepada ustadznya lah kepada salah satu ustadznya. Pak Ustadz, saya wakilkan pernikahan putriku Fatimah untuk dinikahkan dengan Hasan. Oh nggih, tak wakili ngono ya. Jadi kan perwakilan itu sah. Lah kok ternyata Hasan melok-melok. Hasan itu ngomong, "Ustaz,
jenengan diwakili kulo. Jenengan diwakili kulo sebagai suami, sebagai suami. Sekarang posisi sang ustadz itu wakilnya wali sekaligus wakilnya suami manten. Wakilnya manten laki-laki gitu. Akhirnya ini sang ustadz itu gimana cara menikahkan? Saya nikahkan Fatimah binti A yang telah mewakilkan perwaliannya kepadaku dengan Hasan bin Sopo ya, dengan Hasan menggunakan mahar sekian kontan dan saya menerimanya atas nama wakil dari Hasan secara kontan. Ngomong-ngomong dewi, ya ora ono liyane. Ya ora ono liyane. Monggo-monggo wae nek gelem. Apa hukumnya sah? Tapi coba praktekno Dik, golokan pisan-pisan kok. Lah ya sing paling ngegeger itu paling KUA ya paling. Allahu alam sab. Alakulin. Idza kana wakilan minal janibain, apabila satu orang itu wakil dari kedua sisi, wakil dari wali sekaligus wakil dari manten laki-laki gitu ya. Yang ketiga, idza kana waliyan lil mar'ah wa yahiqqu lahu zawajuha, apabila dia walinya manten perempuan padahal dia juga berhak untuk menikahinya. Dia itu wali tapi boleh menikahinya. Sopo coba? Walinya seorang perempuan tapi dia berhak untuk menikahinya. Sepupu. Misalnya. Jadi ono anak perempuan. Anggaplah Fatimah. Bapak sudah wafat. Bapak maksudnya sudah wafat. Berarti kan jalur ke atas putus. Nggak ada. Kan menjadi nyamping. Nyamping itu adalah saudara kandung. Saudara kandung dia putri tunggal. Nggak punya saudara kandung, nggak punya saudara sebapak. Karena nggak punya saudara kandung, otomatis nggak punya ponaan. Naik ke atas. Saudaranya bapak. Saudaranya bapak wis mati kabeh. Sing ono adalah anake saudara bapak. Statusnya kan sepupu ya, misanan. Ini berarti sekarang menjadi wali karena dia kerabat terdekat. Bapak nggak ada, mbah nggak ada, saudara kandung nggak ada, saudara sebapak nggak ada, paman nggak ada, paman kandung nggak ada, paman sebapak nggak ada. Yang ada sekarang misan. Berarti misan itu adalah wali. Tapi misanan itu juga boleh nikah dengan misanane. Menunggu terus Fatimah itu ngomong nih, masih itu, Mas, sampean kan waliku Mas, bapak pun mboten wonten, bapak sudah nggak ada, mbah sudah nggak ada, dan aku anak tunggal, pamanku juga sudah tidak ada. Onoi sampean tuh waliku. Nikahno Mas, aku wis wae nikahno aku lah. Mas iku nakalan, kok gak nakalan sih. Melihat sepupunya itu ya wonge ya ayu, ya pinter, ya solihah. Dik, tak nikahi dhewe piye? Nggih monggo, ngono misalkan ngono. Nggih monggo. Akhirnya dia itu wali sekaligus manten. Dia itu wali sekaligus manten. Sah. Terus nikahnya piye? Ya tadi saya nikahkan Fatimah binti A ya. Saya nikahkan Fatimah binti A dengan diriku dan aku menerimanya. Lucu ya. Ini dengan diriku. Ini dengan mahar sekian dan aku menerimanya secara kontan. Dengan mahar sekian tadi. Yo. Sebagian ulama yang lain mengatakan ojo ngono po. Sebagian ulama yang lain mengatakan dalam kondisi semacam itu wajib untuk diwakilkan salah satu. Jadi ini kan kita ngikuti arus pendapat para ulama yang membolehkan satu orang memegang ijab, memegang qabul. Gambarannya beberapa gambar ini. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh dalam arti meskipun kondisi yang ketiga ini maka harus mewakilkan salah satu, entah dia sebagai suami, entah dia sebagai wali itu diwakilkan sehingga ijab qabulnya tetap dua orang. Tapi kalau kita ngikuti arus para ulama yang mengatakan boleh, apa masalahnya? Wong dia wali ya benar sebagai wali,
dia sebagai suami ya benar sebagai suami. Ya sudah diakad sama diijab sama kabulkan dewe, diijab sama kabulkan dewe. Dan kalau ijab sama kabul dewe ya gambarnya semacam tadi. Nah, jadi yang ketiga ini idza kana waliyan lil mar'ah wa yahiqqu lahu zawajuha. Apabila dia wali, yakni seorang wanita sekaligus boleh untuk menikahinya. Nassa alaihi jumhurul fuqaha. Ini ditegaskan oleh mayoritas fuqaha al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Yang keempat, idza kana wakilan lil mar'ah wa yahiqqu lahu zawajuha. Apabila dia itu wakil wanita ya, wakilnya wali wanita dan dia juga berhak untuk menikahinya. Kalau status sekarang itu dia manten dan wakil dari wali perempuan. Wa hadza nassa 'alaihi al-Hanafiyyah wal Malikiyah. Ini ditegaskan para ulama-ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Yang kelima, idza kana waliyan min janib wa wakilan min janib. Apabila dia wali di satu sisi adalah wali, di satu sisi dia itu wakil dari sang suami. Nassa 'alaihi al-Hanafiyah. Ini ditegaskan oleh para ulama-ulama Hanafiyah wal Hanabilah dan para ulama-ulama Hanabilah. Wallahu a'lam bissawab. Ala kullin macam itu. Al-matlab as-sabi'. Pembahasan yang ke-7, al-hazlu fil ijabi wal qabul. Hazl dalam ijab dan qabul. Apa itu hazl? Hazl itu qasdul lafzi dunal makna. Apa bahasa Indonesia? Dia itu sengaja ngomong tapi gak niat no maknai. Apa? Guyon. Jadi dia itu misalkan ngomong sama dia itu punya anak perempuannya si A punya anak perempuan. Dia itu ngomong sama seorang laki-laki, "Mas, sampeyan tak nikahno sama putriku." "Yo, gue kula trimo." Ngono. Bareng ngono ku sing apa iku? Si sapa mesti lanang jenenge? Si A itu ngguyu ngakak. Wah, kayak guyon ae, trimo tenanan. Guyon. Dia itu sengaja ngomong itu sadar, sengaja ngomong. Itu namanya qasdul lafaz. Dia itu sengaja ngomong. Tapi dalam hatinya gono niat nikahno. Niat itu guyon bude si B ngono. Jadi ono bocah rada rapatek beneh ngono ya. Terus dia itu jadi si B ya bocahmu si B lah. Ngomong, "Pak, aku iki dadi wong lanang sumur selawe kon gelem nikah karo aku." Si A itu ngomong, "Lah gelem tok antar nikahno karo anakku." "Yo gelem banget." Ngono. Akhirnya si A itu nikahno tapi niate godo, niate itu malah rada-rada ngenyek tapi ye ngono lho. Yo maksudnya rada-rada ngenyek. Dia itu ngomong, "Wis yo, rene, salaman." Ngono. "Tak nikahno sampean, sak nikahno putriku karo sampean. Mahare 1 juta." Ngono ya, mahare 1 juta kontan. Langsung si B itu ngomong, "Nggih, kula trami pernikahane." Bareng ngono ku, "Lempun kula sakniki dadi mantu sampean." Mbok digodho kok tenanan. Bocah. Lha ming gak terono misalkan ngono ya. Macam itu namanya hazl. Jadi qasdul lafadz dunal makna. Ngono bahasa Indonesia ya, Bu? Ya gak mesti guyon. Kadang-kadang itu malah niate ngenyek. Kadang-kadang niate apa? Jadi lafadz itu dia ucapkan sengaja, tapi tidak mengharapkan apa? Jadi enggak ada niat untuk yang ada di lafadzkan itu. Itu yo kadang-kadang itu guyon. Kadang-kadang itu gode. Jadi kadang-kadang itu ngenyek. Jadi ngenyek malahan. Kadang-kadang itu apa ya? Sembolah, ngono. Yang semacam itu namanya hazl. Ya biasa sering kita terjemahkan guyon. Biasanya itu kita terjemahkan guyon. Tapi ya karena yang sering terjadi itu kan guyon. Tapi nggak mesti guyon ya. Yani karena inti dari hazl itu adalah qasdul lafadz dunal makna. Orang itu tatkala ngomong itu lafadznya dia memang sengaja ngomong tapi bukan menginginkan makna yang terkandung padanya.
Demo. Al-hazlu fil ijabi wal qabul. Jadi guyon, sementara kayak arti guyon ya. Jadi ijab qabul karo guyon. Dalam kondisi guyon. Beliau mengatakan yan'aqidun nikahu bi mujarrati husulil ijabi wal qabul. Nikah itu sah meskipun nikah itu sah hanya sekedar terjadinya ijab dan qabul. Hatta in kana ahaduhuma hazilan, meskipun salah satu dari keduanya itu hazil. Hazil itu tadi ngomongi itu karo guyonan. Wa dzalika bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4. Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah, dan setahu ana jumhur, dan setahu ana ini ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa dzalika li'idhami hadhihi al-'uqud wa khatariha, karena akad ini sangat mulia, sangat penting. Wali alla yatala'aba an-nasu bidzalika, dan agar orang-orang itu, manusia itu enggak gawe guyonan akad yang satu ini. Faju'ila fiha al-hazlu kaljid, maka kondisi guyon pun dijadikan kayak tenanan. Jadikan kayak tenanan, dan ngambilnya adalah dari sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi mazhab jumhur muhaddisin mengatakan hadis itu hasan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang kalau digawe tenanan jatuhe tenanan, dek gawe guyonan jatuhe tenanan. An-nikahu wat talaqu warja'ah. Jadi nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk. Makanya para hadirin azanillahu wa iyyakum, hati-hati nggih. Hati-hati kalau dalam pernikahan itu gak iso gawe guyonan. Tapi kapan sah meskipun guyonan? Kalau memang syarat rukunnya terpenuhi. Nek syarat rukunnya enggak terpenuhi ya gak sah. Contoh main film. Ono main film, si A dadi bapak, duwe anak dalam film ini, anak dalam film. Yo gak anak asli nih, anak yo artis liyo, tapi didadekno dalam film itu berperan sebagai anaknya si A. Terus dinikahkan karo si Hasan. Nikahnya karo si Hasan. Si A itu mau mantep ngono. Saya nikahkan putriku Fatimah dengan Hasan ibnu Sopo. Yang laki-laki mengatakan saya terima pernikahannya. Dalam film tapi ya. Sah napa mboten? Yo rasa anake Sopo sampe nikahno. Si A itu dalam dunia nyatanya itu kan gak bapake Fatimah. Tapi seandainya bener-bener peran bapak karo anak itu diperankan langsung oleh bapak karo anak, nikah itu sah. Seandainya itu sutradara ora beres sih, sewong aja jebak. Ini si A karo Fatimah itu bener-bener bapak sama anak, bener-bener asli bapak sama anak. Diperankan sebagai bapak karo anak. Dan dalam proses film itu ada satu proses menikahkan, gitu. Maka pernikahan itu sah. Mana pernikahan itu sah. Kenapa? Itu namanya hazl, yaitu qasdul lafat duna al makna. Dia itu lafate sengaja diucapkan meskipun karepe ngono, cuma peran film, nggak sengaja, nggak niat untuk menikahkan, hanya peran sebuah film. Yang semacam itu. Allahu alam, biswa. Makanya kalau punya anak perempuan satu, ojo gampang-gampang nikahno yo. Tapi ini banyak perempuan 2 ke atas itu aman. Pokoknya bujeneng. Anak punya anak perempuan yo 3. Iku tiba-tiba anak ngomong sama salah satu ikhwan, "Mas, kamu sampean tak nikahno karo putriku yo." "Nggih, Ustaz." Ngono. "Primo ngono." Sah? Enggak. Kenapa? Itu kan enggak jelas anakku yang mana yang tak nikahkan. Satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Menjadi nggak sah karena nggak ada ta'yin, nggak ada kejelasan. Tapi tatkala putrinya hanya 1, pernikahan itu sah loh. Karena tatkala putrinya 1, tatkala dia mengatakan saya nikahkan putriku, mana lagi putrinya hanya 1. Jadi itu maka sah. Wallahu alam. Bisawab. Nah,
Taib. Al-faslus tsani. Fasal yang kedua. Syurutu aqdin nikah. Syarat akad nikah. Ini kita bahas sekarang. Kemarin yang sudah kita bahas adalah masalah ijab dan qabul. Pembahasan secara agak terperinci dalam kajian atau dalam pembahasan tentang masalah ijab dan qabul. Kita lanjutkan sekarang pada masalah syarat akad nikah. Al-mabhasul awal, syarat yang pertama, pembahasan yang pertama adalah ta'yin az-zawjain. Ta'yin az-zawjain. Dipastikan, ditetapkan suami istri. Jadi pernikahan itu suaminya jelas, istrinya jelas. Yashtaratu fi aqdin nikah ta'yinu zawjain. Disyaratkan dalam akad nikah menentukan kedua suami istri. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan para ulama fikih mazhab 4. Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa dzalika li anna al-maqsuda fin nikah zawajur rajuli bil mar'ah. Demikian ini karena maksud dari pernikahan adalah menikahkan laki-laki dengan wanita. Falam yasihha biduni ta'yiniha, maka enggak sah tanpa ditentapkan, ditegaskan siapanya. Makanya ini ditegaskan itu dengan berbagai macam cara. Bisa jadi disebut namanya. Kalau disebut namanya saja sudah cukup, ya sudah. Kalau disebut namanya saja enggak cukup, maka perlu disebut bin siapa. Ini bin siapa. Kalau ini apa ya? Itu juga belum cukup, maka harus dengan disyaratkan, ditunjuk. Biasanya karo salaman. Jadi karo salaman atau yang lain lah. Pokoknya harus pasti walinya siapa, dia nikahkan putrinya yang mana, dan laki-laki yang dia nikahkan itu siapa. Yang nerima juga siapa. Itu namanya ta'yin, dipastikan. Dipastikan. Oleh karena itu kalau pejabat KUA itu kan sebelum akan nikah itu kan dipastikan dipastikan pemberkasan itu dipastikan. Bener toh Mas, ini bojone sampeyan. Tuko. Ini bener toh jenenge ini dan macam-macamnya dipastikan dulu agar setelah dipastikan ta'yinnya itu ada baru kemudian dilangsungkan akad ini pernikahan. Jangan-jangan antara yang dilamar dengan yang dinikahi nanti beda, kan ruwet nanti. Ini semacam itu. Nah, itu ta'yin dan ini insyaallah jelas sekali ini. Al-mabhat tsani, syarat yang kedua adalah ridha zaujain. Yani pembahasan yang kedua ridha zaujain, ridha dari suami istri. Ridha dari suami istri. Al-matlabul awwal ridha zaujainil balighain. Yani ridha suami istri yang sudah balik dua-duanya. Jadi tatkala pernikahan itu sang istri sudah balik, yang suami sudah balik. Yushtaratu fi zawjaini al-balighaini ridha. Disyaratkan suami istri yang sudah balik itu disyaratkan mendapatkan ridhonya. Min kulli wahidin minhuma, dari masing-masing dari keduanya. Wa hadza madhhabul jumhur, ini madhab jumhur para ulama Hanafiyyah, Malikiyah, Hanabilah. Wa dzalika li anna al-'aqda lahuma, karena akad ini akan terjadi untuk keduanya. Fa'tubira taradhihima bihi, maka harus ada keridhaan keduanya. Kal bai'i, semacam jual beli. Bagaimana ridha itu terjadi itu akan kita bahas nanti. Yang penting sekarang para ikhwan azanillahu yani wa iyyakum, bahwa kalau pernikahan itu terjadi, manten keduanya itu sudah sama-sama balik. Ini kenapa dibahas oleh para ulama? Karena dalam fikih pernikahan ada kajian tadi. Kalau manten itu masih bayi, masih kecil, durung balik. Ini dorong balik. Tatkala Rasulullah SAW nikah dengan Aisyah itu kan Aisyah belum balik. Umur berapa? Umur 6. Ini masih umur 6 dan balik ke wanita itu rata-rata kan di atas 10. Ini umur balik itu laki-laki perempuan itu sama. Tapi dipastikan anak umur 6 itu belum balik.
Jadi anak umur 6 itu belum balik, dia masih kecil, ya dulinan apa? Dulinan dakon. Dulinan. Dia itu belum balik. Tapi dinikahkan oleh Abu Bakar dan itu sah karena yang menikahi adalah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ini kasus laki-laki sudah balik, wanita sudah balik. Dan kalau anak itu sudah umur 15 tahun sempurna, masuk umur 16, dipastikan dia sudah balik. Meskipun belum ngerti atau belum ada tanda-tanda apapun tanda kebalikan. Karena balik itu kan laki-laki punya tanda ini, perempuan juga punya tanda ini. Kalau laki-laki itu nggak ada tanda apapun, perempuan nggak ada tanda apapun, maka balik itu ditandai dengan umur 15 tahun sempurna. 15 tahun sempurna dengan hitungan kalender Hijriah. Kalau sudah 15 tahun sempurna, masuk tahun ke-16, maka dia sudah balik. Meskipun belum pernah mimpi basah, meskipun belum haid, meskipun belum apa, maka dia itu sudah balik. Gitu ya. Hitungannya itu adalah kalender Hijriah dan sering anak ulang-ulang bahwa semua syariat yang berkaitan dengan waktu maka menggunakan kalender Hijriah. Mau itu jam, mau itu hari, mau itu pekan, mau itu bulan, mau itu tahun, maka menggunakan kalender Hijriah. Tahun misalkan kalender Hijriah, misalkan bulan aja lah, bulan. Jadi ada fikih yang berkaitan dengan bulan. Yani masa iddah, yani seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Masa iddah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Itu kan 4 bulan 10 hari. Itu 4 bulan Hijriyah plus 10 hari. Bukan 4 bulan Masehi. 4 bulan yani Hijriyah. Begitu juga dengan kalau kita mengatakan 15 tahun. Itu 15 tahun Hijriyah. Karena per tahun itu selisih 10 sampai 11 hari. 10 hari lah per tahun. Berarti per 3 tahun selisih 1 bulan. Kalau begitu 15 tahun Hijriyah itu selisih 5 bulan. Umur orang itu sudah balik itu adalah 14 bulan plus 7 14 bulan. 14 tahun plus 7 bulan. Kalau masuk yani 14 tahun masuk bulan ke-8 itu sudah balik meskipun belum ada tanda-tanda apapun. Meskipun belum ada tanda-tanda apapun. Karena dihitungan 14 tahun 7 bulan itu berarti tepat orang itu 15 tahun dalam kalender Hijriyah. Jadi dalam kalender Hijriyah. Masalahnya kan kita itu rata-rata tahu ini tanggal lahir Hijriyah. Aku juga ngerti. Ini tanggal lahir Hijriyah kapan. Tapi saya gampang cara nih. Jadi mengkonversikan saya itu gampang. Kalau dulu kan nggak pernah tahu. Jadi tanggal lahirnya itu berapa. Wallahu a'lam. Makanya misalkan tatkala Rasulullah dikatakan meninggal dunia di usia 63 tahun. Itu bukan 63 loh. Itu nih kalau kalender yang golokan 63. Karena 63 itu dengan kalender yani Masehi. Jadi dengan kalender Hijriyah. Maka kalau kita hitung dengan kalender Masehi umurnya Rasulullah SAW itu 63 dibagi 3 berarti selisih 21 bulan. Selisih 21 bulan. Hampir 2 tahun. Berarti umur swidak siji luwe 2 bulan. Luwe sak wulan. Ini luwe sak wulan. Tapi yo kada omongno ya ora apa-apa. Ngono ya ruwet. Jadi meninggal dunia kan gak ada aturan syar'inya. Tapi kalau kita hitung umurnya Rasulullah itu gak akan 63. Jadi bukan 63 dalam arti 63 Masehi. 63 ini Hijriyah, 63 Hijriyah. Ngomong apa mau tadi gini? Ya. Ridha zaujainil balighain, ridha suami istri yang balik, dia yang balik. Ishtaratu fi zaujainil balighain ridha. Mana tadi sudah ya? Sudah kita baca ya? Jadi itu di ridhonya. Insyaallah nanti akan bahas bagaimana ridhonya. Ini bagaimana ridhonya karena dipisah antara ridhonya gadis sama ridhonya janda. Jadi kenapa nggak ada bahasan ridhonya ini suami? Suami kat biyen ya wong lanang yang ngono ku.
Ini wala lanang ya. Kan benunuku. Jadi pembahasan tentang masalah ridho itu mengerucut kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu setelah akad nikah terjadi, itu nggak ada kekuatan untuk memisahkan diri. Harus lewat pengadilan. Dan pengadilan kadang-kadang nggak bersahabat dengan kasus. Sedangkan laki-laki, kalaupun seandainya pada waktu nikah itu dipaksa oleh orang tuanya, oleh sedino kok tetap gak senang, kemudian dia memisahkan diri, itu kan langsung detik itu juga pakai talak. Gitu. Makanya pembahasan itu yang pertama. Kenapa kok pembahasan ridho itu mengerucutnya kepada perempuan? Karena laki-laki dengan mudah melepaskan diri dari ikatan itu. Yang kedua, lanang itu rapat itu izin ket biyen. Ini seneng ya ngomong seneng, gak seneng ya ngomong ya gak seneng. Nah, wedo itu kan yang masalah. Jadi seneng tapi dia pendam dan macam-macamnya itu dari dulu. Makanya dibahas masalah itu. Kita bahas nanti yang berkaitan dengan sistem ridhonya. Tapi yang penting kalau sudah balik wajib diketahui ridhonya. Baik itu suami maupun istri. Baik istri itu masih gadis atau janda. Baik suami itu Joko maupun Dudo gitu ya. Itu diketahui ridhonya. Dipastikan bahwasanya tatkala akad nikah itu terjadi, maka dia itu ridho, mau dengan akad nikah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, tazwij as-sighar, menikahkan anak-anak kecil. Ini tazwijus sahir, menikahkan anak kecil. Lil abi tazwij ibnihi sahir, boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'. Ini dengan kesepakatan para ulama fikih mazhab 4. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa hukiyal ijma'u 'ala dzalik, dan diklaim adanya ijma' dalam masalah ini. Al-adillatu, dalilnya adalah awalan minal athar, dari athar an Sulaiman ibn Yasar, dari Sulaiman ibn Yasar anna ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar zawwaja ibnan lahu ibnata akhi. Yani beliau menikahkan putranya, Abdullah bin Umar itu pernah menikahkan putranya dengan ponaani. Yani dengan ponaani, dengan putri saudaranya, ponaani. Wa ibnuhu shaghirun yawma idzin, anaknya tatkala itu masih kecil. Anaknya tatkala itu yani masih kecil. Yani thaniyan, yang kedua, li'annahu yatasarrafu fi mali, karena seorang orang tua itu boleh untuk bertindak atas hartanya anak. Bi ghairi tawliyatin, meskipun tidak diwakilkan kepadanya. Fakana lahu tazwijuhu, maka boleh bagi dia untuk menikahkannya. Para yudan azanillahu wa yakum. Jadi kalau laki-laki sudah gede, sudah dewasa, sudah balik maksudnya itu, maka dia nerima nikah sendiri. Tapi kalau masih anak kecil, itu bapaknya berhak untuk apa? Mengendalikan pernikahan anaknya. Mengendalikan pernikahan. Gambarnya kayak apa? Yang gambarannya semacam yang saya sebutkan tadi. Gambarannya itu yang saya sebutkan tadi. Yo tadi ono A karo B, teman akrab, kepingin jadi keluarga, kepingin besanan. A duwe anak nyeni umur setahun, nyeni kemudian B duwe anak umur 1 bulan, laki-laki perempuan. Lalu dinikahkan. Nyeni dinikahkan. Makanya kan dalam fikih itu ada, nanti dalam fikih perceraian itu ada fikih apa hukumnya kalau suami menceraikan istrinya pada waktu itu suaminya masih kecil, seumur durung tamis gitu. Jadi misalkan dalam kasus tadi anak umur setahun nikah dengan anak perempuan umur saulan. Terus entah bagaimana ceritanya, tatkala kedua anak ini masih umur 3 tahun, sing laki-laki umur 3 tahun, sing perempuan umur yani 3 tahun no. Berarti umur 2 tahun ngono ya. Itu yani bocah loro iku ngerti kalau suami istri. Kandhane sapa ngono, jadi ngerti kalau suami istri. Terus dulinan kelereng. Sing wedok ku nakalan, sing lanang wesu ngono ya. Kok nakalan. Oh ya sampeyan tak gat. Iku sah apa enggak? Wis kajian fikih to ono-ono wae. Ya ono-ono wae, tapi ya makanya gak usah ngono. Yang semacam itu gak usah. Jadi dalam arti
pernikahan usia kecil itu akan menimbulkan satu masalah berikutnya, yaitu kalau cerai usia masih kecil dengan gambaran tadi, anak suami ini di usia ini itu ya nih macam-macam. Yang penting ya Ikhwan, boleh dengan ijma orang tua seorang ayah menikahkan putranya yang masih belum balik. Langsung ini menikahkan putranya, dia yang langsung mengambil alih pernikahan putranya, dan pernikahan itu sah. Landasannya dua ini. Pertama, athar Abdullah bin Umar melakukan itu tanpa ada satupun sahabat yang mempermasalahkannya. Yang kedua, yakni karena anak itu dalam perwalian atau kendali dari orang tuanya sebelum balik dalam masalah harta benda, dalam masalah ini, dalam masalah itu, maka demikian juga dalam masalah pernikahan. Wallahu alam. Yani misal insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'izni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.